Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kami ta'zimi, ibu-ibu, pimpinan dan pengurus keluarga besar KSG yang kami ta'zimi, yang kami hormati antara lain yang sudah rawuh bersama kita Bapak Dharma Sunyata selaku Ketua Unit Komunikasi dan CSR, Ibu Pembina IIKSG Ibu Hastuti Subhan, Ibu Ketua Umum IIKSG Ibu Titis Soniheri, kemudian seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. InsyaAllah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan yang mulia ini tentu sangat penting bagi kita untuk mengerahkan segenap daya upaya agar dapat maksimal dan optimal di dalam meraih kebaikan-kebaikannya. Atakum Ramadhanu syahrul mubarak. Karena kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan itu adalah ziyadatul khairi fi kulli hal, atau bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Maka kita mengharapkan Ramadan menambah untuk kita kebaikan kepada kita di setiap keadaan, di setiap aspek, di setiap hal, di setiap kejadian, di setiap kondisi insyaallah. Maka di makna al-barakah itu kata para ulama adalah ziyadatul khairi fi kulli hal, atau bertambahnya kebaikan di setiap keadaan dengan anasir di dalamnya al-luzum was-subut, atau nikmat yang tetap dan terus melekat, wan nama wa ziyadah, dan juga nikmat yang terus berkembang, meluas dan bertambah, was sa'adah, dan juga kebahagiaan yang hadir di dalam hati. Maka kalau kita mengikuti konsep barakah ini, bahagia itu anasir terakhir, anasir ketiga yang menjadi makmum bagi iman yang tetap dan terus melekat, amal kebaikan yang terus meluas, berkembang dan bertambah, hingga keduanya memberikan kedamaian dan kebahagiaan di hati kita di dunia sebagai cicipan akan kebahagiaan yang hakiki dan sejati kelak di akhirat. Maka dalam meraih keberkahan, yang pertama-tama harus kita kokohkan adalah pondasinya, yaitu al-luzum was-subut, atau nikmat yang tetap dan terus melekat.
Nikmat yang tetap dan terus melekat ini dimaknai oleh para ulama yakni iman. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya setiap urusannya adalah kebaikan. Kenapa setiap urusannya itu kebaikan? Kenapa urusannya itu menakjubkan? Karena apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik baginya. Dan apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik pula baginya. Itulah kenapa urusan orang beriman selalu baik. Karena ukurannya diletakkan pada apa respon yang diberikannya terhadap keadaan yang menimpanya, keadaan yang dialaminya. Keadaan itu bisa berupa nikmat maupun musibah, bisa berupa lapang maupun sempit, bisa berupa senang maupun susah, bisa berupa tawa maupun tangis, bisa berupa kelimpahan maupun kehilangan. Semuanya bisa menjadi kebaikan asalkan iman yang ada di dalam dadanya, yang luzum wa thubut, yang tetap dan terus melekat itu menjadikan dia bisa memberi respons, memberi reaksi, memberi tanggapan yang paling tepat sesuai dengan yang akan mendatangkan keridhaan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini al-luzum was-subut atau nikmat iman itu menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh itulah betul Ramadan adalah bulan keberkahan, karena orang-orang yang akan memasuki Ramadan dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya dipanggil oleh Allah dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sudah menjadi bekal penting. Bagaimana kemudian dia memasuki Ramadan dengan bekal nikmat yang luzum wasubut atau nikmat yang tetap dan terus melekat, yaitu keimanan, yang dengan keimanan itulah dia bisa memberikan respon, memberikan tanggapan, reaksi yang paling tepat atas berbagai keadaan yang menimpanya dari apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Disebut kebaikan yang tak putus-putus tadi karena dengan iman yang luzum dan subut itu, apabila dia mendapat nikmat, dia akan bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan yang sangat besar. Kebaikan pertama dari syukur adalah terjaganya nikmat. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang ada padanya akan dijaga oleh Allah supaya tidak dicabut. Yang kedua, dengan bersyukur itu seperti yang diumumkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, itulah Allah mengumumkan, apabila kalian bersyukur betul-betul kepada Allah, Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat itu, melipat gandakan nikmat-nikmat itu kepada kalian. Dan apabila kalian kufur kepada Allah, tentu azabnya Allah sangat pedih. Ini menjadi kebaikan dari syukur. Nikmat yang terjaga, nikmat yang terus bertambah, berlipat. Yang berikutnya, apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Kebaikan-kebaikan sabar sangatlah banyak. Bahwa dengan sabar itu Allah memberikan kabar gembira meskipun kita dilanda musibah dan bala. Seperti firman-Nya,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan benar-benar pasti akan kami timpakan bala sebagai ujian bagi kalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu berarti tidak banyak, tidak besar, tetapi seukur kadar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena memang Allah tidak akan membebani seorang hamba melampaui batas kemampuan jiwanya di dalam menerima taklif, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Minal khawfi berupa rasa takut, rasa khawatir, gelisah. Wal ju'i, dan rasa lapar, kekurangan, kesempitan yang luar biasa. Wa naqsi minal amwali, dan berkurangnya harta. Wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Orang-orang yang kita sayangi meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah ataupun pergi. Wal anfusi wa thamarat, dan berkurangnya buah-buahan, panen yang tidak sesuai dengan apa yang ditanam, hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diproyeksikan. Ini adalah keadaan yang menjadi bagian dari bala ujiannya Allah. Bahkan bagi orang beriman, tertusuk duri, ataupun bagi petani, tanamannya dimakan oleh burung-burung kecil, semuanya bagian dari ujian tersebut. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata orang yang sabar itu dapat banyak kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yang pertama, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau ada yang mencintai kita itu ya pasti membuat kita bahagia berbunga-bunga. Bagaimana lebih-lebih orang yang kemudian dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, dicintai oleh pemilik semesta alam. Kemudian yang kedua, kebaikannya sabar itu dibersamai oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kalau yang pertama tadi dicintai, kadang ada yang dicintai tapi LDR lama banget. Kalau ini dicintai sekaligus innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah selalu beserta, bersama dengan orang-orang yang sabar itu. Jadi dicintai pun pula ditemani, didampingi, ada di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak terbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan hanya saja orang yang sabar itulah pahala mereka disempurnakan hingga tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya kebaikannya sabar. Sabar itu amalan khusus yang ketika nanti masuk surga ada sambutan khusus untuk orang-orang yang ahli sabar di dalam kehidupan, yaitu salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian telah bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikannya sabar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan salawat
jaminan kebaikan dari Allah, wa rahmah, dan juga kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah barangkali orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian memasuki Ramadan dengan iman adalah mempersiapkan diri, mengasah diri kita untuk meraih kebaikan-kebaikan besar dari iman yang ada dalam hati kita, al-luzum wa thubut. Iman berupa nikmat yang tetap dan terus melekat kepada kita. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu berarti orang yang merasa terpanggil. Karena guyonan kita waktu kecil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang tidak beriman, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai gitu. Jadi memang yang dipanggil hanya yang beriman oleh Allah. Nah, pertanyaannya, seberapa besar rasa keterpanggilan di dalam hati kita ini sehingga kita layak untuk mendapatkan keberkahannya Ramadan dan nantinya insya Allah Lailatul Qadar. Jadi saya sering cerita, suatu hari saya harus pergi ke Banjarmasin karena ada acara. Berangkat dari Jogja sore hari, lalu malam hari ada beberapa rapat yang harus diikuti di Jakarta dengan teman-teman sampai menjelang tengah malam. Lalu sebelum subuh sudah ke bandara, di Bandara Soekarno-Hatta sudah check-in, dapat boarding bus, pergi ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, waktu itu katakanlah F6, menanti keberangkatan pesawat. Ketika sedang menanti keberangkatan pesawat itu, menanti ya, dengan sabar, dan pada saat itu mungkin karena berbagai faktor, ketika mendengar suara kepada para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 tujuan Yogyakarta, dipersilahkan segera memasuki pesawat melalui pintu F2. Mendengar pengumuman itu saya langsung merasa salah gate. Kok saya di F6? Itu pengumumannya tadi F2. Lalu saya kemudian bergegas-gegas menuju ke F2. Lalu, ternyata sudah pada antri untuk boarding. Saya ikutan antri. Ketika sampai pada giliran saya menyerahkan boarding pass kepada petugas boarding, petugasnya tanya, "Loh, Bapak mau kemana?" Ketika ditanya, "Loh, Bapak mau kemana?" Baru ngeh, "Oh iya, saya mau ke Banjarmasin, Mas." "Loh, salah Pak, ini panggilan untuk ke Jogja. Yang ke Banjarmasin itu di F6. Silahkan Pak, kembali ke F6. "Oh, iya Mas ya, makasih ya." Langsung kembali ke F6. Pertanyaannya, kenapa yang saya sudah duduk betul-betul di F6 menunggu boarding ke Banjarmasin, ketika ada pengumuman penerbangan ke Yogyakarta di F2 untuk segera boarding naik pesawat, kenapa kok saya tergopoh-gopoh pindah ruangan dan ikutan antri? Rupa-rupanya di alam bawah sadar saya ini merasa sangat Jogja. Saya ini orang yang berasal dari Jogja, sejak kecil tumbuh di Jogja, ya, tinggal sampai sekarang pun di Jogja, ya. Maka kemudian saya merasa segala hal tentang Jogja adalah tentang saya. Segala panggilan menuju kepada Jogja adalah panggilan untuk saya. Maka ketika ada panggilan boarding ke Jogja, saya bergegas untuk datang. Apakah kita sudah seperti itu dalam panggilan tentang orang-orang bertakwa, tentang orang-orang beriman, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Apakah kemudian ketika ada panggilan itu, wahai orang-orang yang beriman, saya ya Allah, saya dipanggil ya Allah, siap ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah, sami'na wa ata'na ya Allah. Apakah kita seperti itu? Memiliki keterpanggilan yang luar biasa ketika kemudian disebut tentang puasa, ketika disebut tentang Ramadan, ketika disebut tentang iman, ketika disebut tentang takwa.
Ini menjadi rumusan pertama. Apakah kita beriman? Apakah kita terpanggil ketika Allah memanggil kita untuk mendekat kepadanya, untuk bermesra dengannya, untuk bersama-sama di dalam sebuah ketaatan kepadanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apakah kita sudah merasa terpanggil oleh panggilan tersebut? Yang kedua, bagaimana kemudian kita meraih keberkahan Ramadan ini dengan mempersiapkan ilmu. Karena landasan untuk bertindak, beramal secara lebih luas, secara lebih besar, secara lebih baik adalah dengan ilmu. Ilmu itu menjadi bekal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, artinya dengan ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan kita akan terbimbing. Yang menjaminkan berkah di dalam langkah-langkah perbuatan juga adalah ilmu. Karena ilmu ini suatu perkara yang besar. Maka jangankan yang beramal, orang yang baru berniat, kalau dia berilmu, sudah ditulis pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, di mana pada saat itu dikatakan oleh Nabi SAW, tuqsamu ibadullahi ba'arba'ati aqsamin, hamba Allah itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, abdun atahullah ilma wal mala. Ada hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak dan harta yang berlimpah. Maka dengan ilmunya dia bertakwa, maka dengan harta yang dimilikinya dia berbuat kebaikan seluas-luasnya, memberi manfaat kepada sesama. Ni'mal abdu, kata Nabi SAW, bagi Allah Subhanahu wa taala orang seperti ini adalah sebaik-baik hamba. Kemudian ada hamba yang kedua, abdun Allahul ilma wa lam yu'tihil mal. Ada hamba Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak, tetapi dia tidak dikaruniai harta dalam jumlah yang berlimpah. Maka dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, berbuatnya sejauh jangkauan yang bisa dia raih. Jadi dia punya ilmu, tidak punya harta yang bisa menopang ilmunya tersebut untuk diamalkan menjadi manfaat besar bagi sesama. Tetapi dia tetap memelihara niatnya. Dan dia berkata, setiap kali melihat orang yang pertama beramal, ya Allah, jika aku diberi harta seperti hambamu yang pertama itu, aku akan berbuat yang sama dengannya. Aku akan beramal yang sama dengannya. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajruhuma sawa'un. Orang ini pahalanya di sisi Allah mudah-mudahan sama. Fa'ajruhuma sawa'un. Orang yang pertama yang dengan ilmunya dia bertakwa, dengan hartanya dia menjangkau kebaikan-kebaikan yang luas pada para fakir miskin, ya, kepada anak-anak yatim, kepada masjid, kepada mushola, kepada madrasah, kepada pondok pesantren, kepada sekolah, dan lain sebagainya. Sementara yang kedua,
karena terbatas. Dia sering hanya bisa mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku seperti apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu itu, maka aku akan berbuat hal yang sama dengannya. Aku akan beramal dengan amalan yang sama dengan yang dilakukannya. Ini fa'ajruhuma sawa'un. Pahalanya bisa menjadi sama. Karena apa? Karena ilmu. Lalu kemudian dikokohkan oleh niat di dalam hati. Maka niat yang kokoh, ilmu itu nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat karena diamalkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ilmu yang sangat perlu kita persiapkan, tentu juga adalah program. Bagaimana kita memasuki Ramadan dengan program-program, dengan target-target, dengan capaian-capaian yang hendak kita raih di dalam bulan Ramadan ini. Ada target yang disebut sebagai target ibadah. Target ibadah itu mungkin untuk memudahkan bisa kita susun dalam angka 5. Saya nanti sepanjang bulan Ramadan sholat 5 waktunya setiap hari berjamaah. Saya nanti setiap dalam Ramadan ini setiap pekan minimal 5 kali sholat tarawih. Saya ini selama Ramadan sedekahnya minimal 50.000 sehari. Saya ini selama Ramadan akan tersenyum kepada orang minimal 50 orang setiap hari. Saya selama Ramadan akan membaca Al-Quran setiap selesai sholat minimal 5 halaman. Saya setiap Ramadan. Ya, jadi kita bikin target-target tadi. Dengan target-target yang realistis tetapi juga bisa kita perjuangkan untuk diraih dengan segi-giginya. Ini ya tentang bagaimana kemudian kita mengatur target-target capaian tersebut. Yang selesai ya kita bisa tunaikan dengan mudah, nyaman, dan targetnya bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, paling tidak nanti berlanjut dalam sisi intensitas ibadahnya di luar bulan Ramadan, bulan Syawal misalnya, tetapi mungkin dari sisi bebannya tidak sebanyak yang dilakukan di bulan Ramadan. Masya Allah, dalam bulan Ramadan bisa khatam 2 kali, bisa khatam 3 kali. Tapi nanti ketika selesai Ramadan, maka kita tetap bisa mempertahankan ritme itu. Mungkin karena berat, yang penting intensinya tetap. Bagaimana kemudian dia di luar bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran ya, dengan mentarget sebulan khatam misalnya. Maka yang semula bebannya 2 kali lipat, jadi kecilkan menjadi separohnya supaya tercapai. Kemudian ketika Ramadan saya bisa sholat malam tiap hari dengan ikut sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, jam 8 atau setengah 9 selesai. Maka kalau tidak kuat dengan jumlah rakaatnya, tidak kuat dengan panjang durasinya, yang penting setelah Ramadan kita tetap kemudian bisa melestarikan amal tersebut. Bangun 2 jam sebelum subuh, atau nggak kuat 1,5 jam sebelum subuh, atau nggak kuat 1 jam sebelum subuh, atau nggak kuat setengah jam sebelum subuh, dilaksanakan 2 rakaat sebagai niat tahajudnya, 1 rakaat diniati ya witirnya gitu ya. Terus bergerak berjalan.
Ini target-target yang bisa kita raih. Selama Ramadan, wah, sedekahnya bisa jor-joran. Sehari bisa 50 sampai 500 ribu. Dia sedekah misalnya. Oke, di bulan Ramadan bisa segitu. Di bulan yang lain kita kurangi bebannya, tetapi tetap jalankan intensitasnya. Tetap jalankan di dalam mengabdi kepada masyarakat, misalnya, dan lain sebagainya. Dalam tugas, dalam berbagai amanah. Gitu. Tapi tadi ada di luar bulan Ramadan kita perlu pertahankan apa-apa yang sudah kita capai, bukan dengan jumlahnya atau kapasitasnya dalam memberikan amal baik, tetapi bagaimana istiqomahnya, bagaimana sustainnya, bagaimana berkelanjutannya, itu yang paling penting. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah bagaimana kemudian dalam menyusun target-target yang kita jujur kepada Allah, demikian pula kita perlu menyusun target akhlak, bukan hanya target ibadah. Target akhlak, misalnya kita di dalam bulan Ramadan ini ingin menghapus salah satu sifat buruk. Saya itu masih pemarah sekali, dikit-dikit temperamental, dikit-dikit ya muring-muring, kata orang Jawa. Dikit-dikit marah-marah. Bulan Ramadan punya target selama 30 hari Ramadan tidak marah. Mudah-mudahan lulus dari bulan Ramadan akan menjadi insan yang penyabar. Wah, saya masih sering terlibat pergosipan, pergunjingan. Oke, selama bulan Ramadan unfollow semua akun yang suka membeberkan dan membongkar aib orang, blokir kepada orang-orang yang sering ngajak kita ngobrol-ngobrol, kita pilah. Yang suka ngobrol-ngobrolnya gak jelas, kita skip dulu, kita hindari intensitas ketemu dulu. Di bulan Ramadan misalnya, selesai Ramadan, lulus, tidak lagi berghibah, tidak lagi bergunjing, tidak lagi melanggar kehormatan orang lain misalnya. Yang keempat tadi target akhlaknya, misalnya yang lain, wah saya kadang masih bohong, hilangkan di bulan Ramadan ya, dengan bertekad misalnya, saya sebulan Ramadan tidak akan pernah berkata bohong, saya akan selalu berkata jujur. InsyaAllah lulus Ramadan diberi predikat Allah sebagai orang-orang yang jujur. Ini yang menjadi susunan target kita, baik target ibadah maupun target akhlak tadi, supaya kita bisa meraih keberkahan Ramadan. Yang selanjutnya, kita tingkatkan kualitas puasa kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi puasa sebagai 3 kategori. Bukan untuk menunjukkan yang satu superior atas yang lain, tetapi untuk menunjukkan supaya kita mudah untuk mengupgrade kualitas puasa kita. Pertama, shaumul awam, puasanya orang awam. Yang disebutkan Imam Al-Ghazali mampu menjaga dirinya, menahannya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dia jaga betul-betul larangan-larangannya, makannya, minumnya, hubungan suami istrinya, semuanya terjaga dengan baik. Yang kedua levelnya adalah shaumul khawas, puasanya orang khusus. Dia adalah orang yang memahami hakikat puasa, yakni hendaklah dia tahu bahwa puasa itu adalah tabir yang diletakkan oleh Allah di matamu, telingamu, lisanmu, tanganmu, kakimu, perutmu, ya kemaluanmu, untuk menabiri kamu dari api neraka.
untuk menjaga kamu dari api neraka. Maka golongan yang kedua ini saumu khawasil khawas, puasanya orang khusus. Ya. Itu di level dia menjaga dirinya dari segala hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa, baik yang muncul dari mata, muncul dari lisan, muncul dari hidung, muncul dari tangan, kaki, dan seterusnya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjaga puasa ini dengan juga mempuasakan anggota-anggota tubuh, badan-badan yang lain, bukan hanya saluran pencernaan tadi yang sudah kita sebut sebagai saumul awam. Saumu khawasil khawas, atau puasanya orang-orang istimewa, itu hanya ada yang ketiga, yakni bahwa dia dalam puasanya, dalam hatinya tidak menghambat, dalam hatinya tidak mengharap, tidak meminta, tidak merindu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saumnya sampai pada level dia sudah tidak punya harap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gantungkan cita-citanya, keinginannya, dia letakkan pengharapannya, permohonannya, pintanya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saumu khawasil khawas. Nah, kita tentu dengan kategori ini mudah untuk memahami. Oh, puasa saya sampai di sini, saya besok akan mengupgrade-nya, meningkatkan kualitasnya. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyongsong Lailatul Qadar yang keutamaannya khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 itu jangan dikira cuma 1001, 1010, 1015, 1100, 1500, 100.000, 1 juta, 10 juta, dan sebagainya. Bukan itu. Yang dimaksud lebih banyak, lebih baik daripada 1000 bulan, tentu lebih tak terbatas lagi. Maka marilah kita menyongsongnya, tetapi dengan cara yang baik. Tidak ada contohnya dari salafus saleh, dari para ulama sepuh kita, untuk hanya menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar dan meninggalkan malam-malam yang lain, membiarkan malam-malam yang lain. Ini sama sekali tidak, gitu ya. Jadi dia pasti akan menyusuri setiap malam Ramadan yang sangat mahal dan berharga itu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tiap malam, sampai kalau tiba Lailatul Qadar itu, dia memang sudah dalam keadaan biasanya melaksanakan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan tersebut di dalam bulan Ramadan. Maka kita memperbanyak doa seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan memohon kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini jadi ikhtiar kita juga untuk menyongsong Lailatul Qadar. Yang berikutnya, amal terbaik untuk menyongsong Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf. I'tikaf, duduk bertahanus di
masjid yang memenuhi syarat untuk melaksanakan i'tikaf, yang dalam i'tikaf itu bisa diisi berbagai bentuk amal ketaatan, dari salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, ya, dan lain sebagainya. Jadi persiapan kita untuk Lailatul Qadar bukan hanya untuk Lailatul Qadarnya, tapi semua yang ada di malam-malam Ramadan ini kita anggap seriusan. Itu adalah karunia Allah yang sangat berharga yang kita manfaatkan betul-betul. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita semua kebaikan dan keberkahan Ramadan, termasuk kebaikan dan keberkahan Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Keluar dari bulan Ramadan menjadi orang bertakwa. Keluar dari bulan Ramadan menjadi orang bersyukur. Keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti goals puasa kita, la'allakum tattaqun. Supaya goals ibadah kita, wa la'allakum tashkurun, ayat ke-185. Dan la'allahum yarshudun, mendapatkan irsyad, dibimbing oleh Allah di setiap langkah kehidupan apapun yang terjadi. Seperti dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Dan hambaku terus mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunnah. Dan yang sunnah, aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, aku menjadi mata yang digunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang digunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang digunakan untuk bertindak, menjadi kaki yang digunakan untuk melangkah. Ini menunjukkan Allah berkenan mengarahkan semua aktivitas kita, anggota badan kita, dalam berkegiatan, dalam kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya kira yang dapat kita sampaikan tentang bagaimana kita meraih keberkahan Ramadan ini sampai termasuk keberkahan Lailatul Qadar insyaallah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya kalau ingin minimalis tadi, gimana caranya meraih Lailatul Qadar selain doa, amalan, i'tikaf tadi yang sudah disebutkan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Yang pertama, salat Isya itu kalau dilaksanakan berjamaah senilai salat malam separuh malam penuh. Dan salat subuh itu kalau disanakan dengan berjamaah, maka seperti melaksanakan qiyamul lail semalam penuh dari sejak ba'da Isya sampai jelang subuh. Maka kalau seseorang salat Isya'nya berjamaah, salat subuhnya berjamaah, maka dia utuh sempurna mendapatkan malam yang terhidupkan di bulan Ramadan. Kemudian syarat minimal meraih Lailatul Qadar, upayakan salat Isya'nya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Karena itu berarti sudah melaksanakan qiyamul lail, kata Imam Ibnu Rajab, 1,5 kali lipat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.